Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Halo, Rabbi sholli wa sini amri wa qudami an yaqali. Al-manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wazidna ilma. Surat Maidah ayat 93, saya yang baca Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu ta'ami kana hilal li bani Israila illa ma karrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzala Taurah. Kul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Coba dibaca. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat, lalu bacakanlah jika kamu orang-orang yang benar. Semua makanan itu diharamkan bagi Bani Israel, kecuali apa yang diharamkan oleh Nabi Israel, yakni Nabi Yakub atas dirinya sebelum diturunkannya Taurat. Maka datangkanlah Taurat itu dan bacalah ia jika kalian memang benar. Jadi pada zaman Rasulullah SAW Taurat itu masih asli, jadi belum banyak dirubah, karena di situ masih menyebutkan juga tentang apa-apa yang diharamkan atas mereka dan yang diperbolehkan atas Bani Israel itu sangat sedikit sekali. Kalau ingin tahu yaitu coba baca surat Maidah ayat 146. Itu apa yang diharamkan atas Bani Israel. Surat Maidah An-Nisa. apa? An-Nisa apa Maidah? Maidah cuma sampai 100. Oh ya, An-Nisa berarti saya salah tulisnya. Al-An'am. Coba dibaca. Ayatnya apa? Kan saya mendengar tahu itu benar apa salah. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang di dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakannya, dan sungguh kami maha benar. Nah, jadi untuk hewan-hewan, kalau sayuran semuanya insya Allah halalkan bagi mereka. Juga untuk hewan-hewan ikan-ikan air itu semuanya halal. Contohnya ya orang yang di pinggir laut yang menjaring itu juga mereka makan ikan laut. Jadi surat apa tadi itu? Al-An'am ayat 146, betul ya? Iya. Ya, saya nulisnya salah di sini. Itu makanan-makanan yang diharamkan atas mereka, gitu. Sedangkan yang untuk kita itu banyak sekali. Jadi lebih banyak zaman kita. Mereka juga diharamkan, babi itu diharamkan juga bagi orang Yahudi dan Nasrani. Sebenarnya seperti itu. Seperti hanya juga kita, gitu. Bahkan kita tahu yang dihalalkan bagi mereka sedikit sekali. Binatang yang berkuku termasuk kuda itu juga dihalalkan bagi mereka, tapi tidak semua dagingnya. Tadi disebutkan adalah
daging yang ada di mana saja, yang ada dekat dengan tulang-tulang, yang ada dekat dengan perut, gitu. Jadi apa yang diharamkan, apa yang Nabi Yakub mengharamkan untuk dirinya itu sampai berlaku pada orang-orang Yahudi. Jadi berlaku untuk anak-anak mereka. Padahal antara Nabi Yakub dengan Taurat itu panjang sekali waktunya, yaitu Taurat diturunkan ketika zaman Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan kita yang dilarang sedikit, yang dihalalkan banyak gitu. Yang dilarang sedikit, yang dihalalkan banyak sekali. Di antaranya yang dihalalkan adalah yang disebutkan di surat An-Nisa ayat berapa ya? Al-Maidah ayat 3, ayat 4, ayat An-Nisanya ayat 23 ya. Itu isinya hampir sama saja. Cuma Maidahnya aja Maidah. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang berterkam binatang buas, kecuali yang sempat disembelih untuk berhala. Kalian sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan ajlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik pada hari ini. Orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Penyayang. Jadi istilahnya untuk umat Muhammad itu semua makanan, semua daging binatang dihalalkan kecuali yang diharamkan, yang tertulis di dalam Al-Quran dan yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya adalah bangkai ini mutlak. Bangkai dari hayawan yang halal, kalau dia itu jadi bangkai itu jadi haram begitu. Dia bangkai itu ada juga bermacam-macam menjadi bangkai, itu tidak hanya satu bentuk saja. Binatang yang mati tanpa disembelih, mati sakit dan lain-lain, tubruk mobil, tadi yang disebutkan dicekik, dijatuhkan dari atas, itu semuanya itu termasuk jadi bangkai. Termasuk yang disembelih oleh selain Yahudi Nasrani, termasuk binatang yang disembelih orang yang beragama selain Yahudi Nasrani itu jadi bangkai juga. Nanti ada ayat yang Maidah kelima itu bahwa sembelihan mereka halal bagi kita, berarti sembelihannya orang Yahudi dan Nasrani itu dihalalkan juga bagi kita. Jadi Maidah itu seperti itu. Orang Majusi menyembah api dan lain-lain, ya, berhala itu kalau sembelihan mereka kita tidak boleh makan. Tapi kalau sembelihannya orang Yahudi dan Nasrani itu kita boleh memakannya begitu. Nanti ada keterangannya sendiri. Atau wama uila li ghairillah bi, atau yang disembelih untuk selain Allah. Itu.
Jadi apa namanya, disembelih untuk berhala. Di sini sudah ada wama tu berhala nusuk ini disembelih untuk berhala, disembelih untuk acara-acara yang berhubungan dengan kesyirikan. Itu walaupun orang Islam yang mengadakannya, yaitu termasuk di sini begitu. Wama dzubika ala nusubi. Barangkali kan ada saja seperti itu, insyaallah ya. Jangan mengatakan akeh ya. Ada itu loh ya. Begitu. Jadi murni kalau disembelih itu disembelih untuk jual boleh, disembelih untuk jual dagingnya boleh. Tapi asalkan menyembelihnya tadi menyebut asma Allah, dan yang menyembelih itu orang Muslim. Nanti ada keterangan atau orang Yahudi atau orang Nasrani. Kalau anda ini tinggal di kota yang tidak ada Muslimnya, bagaimana anda bisa makan daging ya? Cari penjual-penjual yang mereka beragama Yahudi atau beragama Nasrani. Begitu. Kemudian tentang orang Islam ini, selain yang disebutkan di sini, jadi maitah, darah. Darah ini darah yang dikenalkan kalau sekarang namanya apa itu? Ide itu juga diharamkan gitu. Dan ini juga banyak yang tidak tahu, kadang-kadang ada orang tidak ngerti, orang Islam sendiri ya jual makanan ada didenya. Saya pernah melihat soalnya gitu. Di pasar banyak. Ya, ini kebetulan orang pasaran itu. Jadi mereka tidak ngerti, ya maka harus diberi pengertian gitu. Walaupun tidak ngerti itu dosa karena mereka menjual barang yang diharamkan. Ada hadis kurima aklu, kurima bai'u, yang diharamkan memakannya, diharamkan juga menjualnya, begitu. Itu tentang apa namanya lamul hizir. Sama apa namanya, babi ini sama hanya babi yang dipelihara atau babi celeng yang liar itu juga semuanya haramnya. Makanya dengan adanya haram ini kita tidak boleh memelihara babi walaupun itu tidak kita makan. Ya, ini babi wake karena manaknya anaknya kan banyak sampai 10 ya, sampai 12 gitu. Sapi anaknya siji, wedhus anaknya kadang-kadang 1, kadang-kadang 2 kambing gitu. Jadi mereka lebih banyak, lebih cepat berkembang. Tapi seorang muslim tidak boleh kurima bai'u, yang diharamkan makanya diharamkan menjual. Homer itu ya karena diharamkan minumnya juga diharamkan kita menjualnya begitu. Jadi ini hal-hal yang diharamkan oleh Al-Quran. Kemudian di Al-Quran juga ada ayat tentang khaba'is. Surah Araf ayat 157. Al-A'raf surat nomor 7 ayatnya 157. Dihafalkanlah nama nomor suratnya biar gampang. Harus nganggur di rumah ngapalno surat-surat nomor berapa. Surat itu nomor 10, surat Taubat nomor 9, surat Al-Anfal nomor 8. Masa sing dihafal surat Fatihah nomor 1. 157 barangkali insyaallah. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dihalalkan yang baik-baik, taujibat. Kemudian yang khaba'is, yang jelek-jelek. Yang jelek ini juga ada jelek fisiknya, menjijikkan. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang jelek itu karena kita punya penyakit. Jadi sesuatu yang menjadikan kita itu makan walaupun itu halal, tapi kalau itu menurut tabib, menurut keterangan dokter dilarang ya jangan dimakan begitu. Contohnya orang yang darah tinggi makan sate itu kan ya jadi
tidak baik begitu. Jadi itu ayatnya wala tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah kamu melakukan perbuatan untuk merusak diri kamu sendiri. Itu di surat Baqarah insyaallah itu. Jadi khobais ini menurut yang jelek-jelek ini menurut umumnya orang. Jadi kalau seorang itu mengatakan itu baik, kemudian yang banyak itu jelek itu, ya, yang umum yang dipakai. Gitu. Biasanya yang dia dilarang oleh Allah itu mengandung sesuatu yang mudorot. Gitu. Seperti kata di sini tidak ada, tapi ada hadis yang melarang membunuh kata. Gitu. Dibunuh saja ya boleh, apalagi dimakan. Ya, sekarang tidak boleh membunuh, tak makan hidup-hidup tak untal ya. Nanti di dalam perut dia mati. Kemudian ada hadis yang menunjang, yang menambah lagi. Ya. Ini ada ikhtilaf ini. Ada orang yang hanya memakai Al-Quran tok, tidak mau dengan hadis. Kalau memakai Al-Quran tok ya cuma itu yang dihalalkan, apa namanya, bangkai, darah, terus daging babi. Hanya hewannya hanya itu toh. Kalau menurut Al-Quran gitu. Tapi kalau menurut hadis itu hadis Bukhari Muslim mungkin dan lain-lain, tapi yang saya ingat itu di Bukhari Muslim itu hadisnya banyak ini. Rasulullah SAW ini dari sahabat itu bunyinya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkuli zinabin minas siba wa zimikhlabin minat toir. Hadis Bukhari Muslim. Rasulullah SAW melarang memakan yang punya taring dari binatang buas dan yang punya kuku tajam dari bangsa burung. Tajam bisa membunuh. Yang kecil-kecilan yang sering kita pelihara itu seperti burung cendet. Cendet itu kan kukunya membunuh, mencengkeram. Gitu. Apalagi yang besar-besar itu, yang burung elang, burung garuda, burung banyak sekali itu. Nah, itu diharamkan. Ini sebagian ada orang yang tidak mau dengan hadis ini. Tapi kalau kita tidak mau dengan hadis, bagaimana kita sholat? Sedangkan Al-Quran tidak menjelaskan tentang rukuk 2 kali, ya tidak ada. Tahiyat ya tidak ada begitu. Itu begitu, hanya sholat, hanya ada sujud, rukuk, berdiri gitu di Al-Quran. Bakumunil laikoni. Ya, hadis zakat juga begitu. Zakat juga watu zakat, aqimus shalah, watu zakat tentang nisab dan lain itu ya hadis itu. Jadi ya kita pakai hadis itu sebagai bayan itu penjelas Al-Quran. Atau tentang perintah-perintah, hadis itu adalah yang menjelaskan tentang perintah itu. Banyak contoh di dalam Al-Quran bahwa tanpa ada hadis itu kita tidak bisa melaksanakannya. Jadi selain Al-Quran tadi ada beberapa ayat, 2 ayat yang tentang Hurimat alaikum maitatu wadamu tadi itu. Kemudian ada yang di surat apa tadi, Al-A'raf khobais itu binatang halal jadi haram juga ada, yang didapatkan dengan jalan haram juga haram, kayak ulurun. Atau kita mencuri kambing jadi haram kambingnya, walaupun kambing itu halal tapi kambing curian karena jalannya haram, ya jadi haram. Ya pada gitu. Karena halal yang didapatkan dengan jalan yang tidak halal jadi haram. Gitu. Itu jadi kalau kita bandingkan antara kita umat Yahudi dan Nasrani dan kita itu sebenarnya yang halal banyak kita. Gitu. Ini versi Al-Quran itu. Tapi di dalam ayat tadi fatruha gitu ya. Nabi Al-Quran menantang mereka pada waktu itu bahwa waktu itu di Taurat masih seperti itu. Kalau sekarang ya mungkin kita tidak tahu karena bahasanya sudah bahasa Ibrani-nya sudah tidak ada. Kemudian tentang sembelihan tadi itu saya tadi mengatakan di surat apa ya?
Surat Maidah itu surat nomor 6 ya. Nomor 5 apa 6? Saya Hah? Mari mengingatkan Anda untuk apa namanya? Menghafal ayat saya sendiri lupa ya, ini namanya manusia seperti itu. Ini kok sulit sekali dari ayatnya ini. Mana tentang ayatnya ini? Punya kami. An-Nisa, An-Nisa itu nomor 4, Al-Maidah nomor 5. Ayat berapa? Ayat 5. Ini sama hafal surat ini. Coba diulangi dibaca ini. Ayat 5. Ayat berapa ya yang dihalalkan itu? Ayat 5. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka, dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian. Apabila kalian membayar emas kawin mereka untuk menikahinya tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan, barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi al-yawma ukhila lakumut thayyibat. Ya, pada hari dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Ini diulangi dari yang khaba'is tadi itu. Yang tadi itu surah Al-A'raf dihalalkan yang baik-baik, diharamkan yang khaba'is yang jelek-jelek. Wa ta'amul ladzina utul kitabi khilul lakum wa ta'amu khilul lahum. Wal niki ayatnya wa ta'amu tadi ini wa ta'amul ladzina utul kitabi khilul lakum ini di tafsir-tafsir itu juga dibahas bagaimana kalau mereka memotong hewan itu untuk kepentingan agama mereka. Kan ini ada hubungannya dengan kesyirikan, barangkali begitu. Itu para ahli tafsir mengatakan Allah tidak akan lupa menurunkan ayat ini bahwa mereka duanya itu tidak sama dengan orang Islam. Jadi kalau Allah tidak membicarakan, maka ya kita tidak usah membicarakan mengapa mereka menyembelih hewan itu. Apakah untuk dijual, apakah untuk acara resepsi atau untuk acara Natalan mereka, itu tidak ada keterangan gitu. Kalau Allah tidak menerangkan, kita tidak boleh mencari-cari mendalam ta'ammuk namanya, membahas terlalu dalam sehingga akhirnya barang yang halal itu jadi haram gitu. Itu dosa kita. Seperti itu yang saya baca di tafsir-tafsir seperti itu. Bahkan ada pendapat, kamu lihat mereka memotongnya itu mereka baca nama Allah apa enggak? Kalau enggak ya jangan dimakan. Tapi di ayat ini Allah tidak menyuruh kita untuk menanyakan kepada mereka, kamu tadi membelai mau menyebut nama Tuhanmu apa enggak? Itu enggak ada seperti itu. Berarti kita tidak usah sampai ke sana begitu. Itu namanya ta'ammuk, memperberat hukum sehingga akhirnya yang dihalalkan oleh Allah jadi haram. Termasuk ini menikahi seorang laki-laki muslim boleh menikah wanita Yahudi dan Nasrani, tapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya itu apa maksudnya? Laki-laki Nasrani tidak boleh menikahi perempuan muslimah begitu. Terus bagaimana kalau perempuan ini sebenarnya seperti contoh Maidah ayat 5 ini. Saya lupa ayatnya sampai yang ingat. Ini menunjukkan apa yang kita baca selama ini itu meresap menjadi meresap di otak kita, otak Anda masing-masing sehingga Anda tahu itu. Gitu. Ya, alhamdulillah saya sangat bersyukur seperti itu. Kadang-kadang saya pura-pura tidak ingat
surat apa ayat apa untuk ngetes. Oleh ngaji pirang-pirang tahun ini melebunan pikiran apa ndak, alhamdulillah ternyata masuk gitu. Kemudian ternyata itu tadi apa namanya, yang tentang wanita Yahudi Nasrani kita boleh menikahi mereka. Kalau yang non Yahudi selain Yahudi Nasrani boleh ndak, diterangkan di surat Al-Baqarah, saya lupa ayatnya. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'mina wal amatum mu'minatun khairum min musyrika walau a'jabatkum. Wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu wala tu'minu khairum min musyrika. Nah, coba dibaca biar tahu, semuanya diulang enggak apa-apa ini. Dan janganlah kalian nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kalian nikahi orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka menjaga Allah mengajak surga. baik dari laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga. Dan apapun ampunan dengan izinnya Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Pak Meli, kacamata jauh ganti. Kacamata jauh ganti niku, mboten kok tulisane sing keliru. Kacamata ini minta ganti gitu loh. Jadi emang umur itu seperti itu. Kembali kepada wanita apa laki-laki muslim boleh menikahi laki-laki apa perempuan Nasrani atau Yahudi. Nah, terus mereka akan jadi kumpul jenenge suami istri seandainya begitu ya. Nah itu ada ayat lain, kita tidak boleh mencela-cela agamanya dia gitu. Jadi biarkan apa namanya ya kita perdengarkan ayat-ayat Allah, barangkali mereka masuk Islam. Tapi kalau enggak ya itu enggak apa-apa, Al-Quran membolehkan gitu. Dan kita dilarang mencaci sesembahan dia itu. Ada ayatnya, siapa yang ingat? Wala tasubul ladzina yad'una min yasubul adwa bi ghairi ilmin. Surat Ibrahim ayat surat Al-An'am ayat 108 kalau tidak salah. Kalau tidak salah ya. Al-An'am 108. Ya betul. Jadi baca Pak Willy yang foto-foto ya. 108. 108. Soalnya buatan yang macam dekat dengan saya. Dan janganlah kalian memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikian kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi walaupun seandainya seorang laki-laki muslim istrinya itu Yahudi atau Nasrani, tidak boleh mencela sesembahan mereka. Yang melarang ini bukan saya, tapi Allah di surat Al-An'am ayat 108. Jadi memang kita itu harus tahu Al-Quran gitu loh. Jangan gampang-gampang. Jadi kalau mereka itu kita mencela sembahan mereka, kemudian mereka mencela Allah atau mencela agama kita dosa yang mulai kita. Gitu. Itu begitu. Sama ya dengan ada hadis dosa termasuk dosa besar adalah seorang anak yang memaki bapaknya. Loh, apakah ada seorang anak yang memaki bapaknya ya Rasulullah? Ada. Anak itu memaki bapaknya temannya sehingga temannya memaki bapaknya dia. Paham?
Si A memaki bapaknya si B. Si B marah memaki bapaknya si A. Yang memulai siapa? Si A. Ya, ini kata Nabi SAW, si A ini memaki bapaknya sendiri. Gitu sama dengan itu tadi, kalau kita mencaci penyembahan mereka, mereka mencaci Allah, mencaci agama kita, ya sama dengan kita mencaci agama kita sendiri. Anu, sudah 1,5 jam sudah. Jangan panjang-panjang ini yang di shooting ini. Setelah ini kita bahas yang lain. Perhatikan, mari kita akhiri dengan takdir majelis.